Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan kedatangan tamu. Nah, siapakah dia? Silakan. Halo. Halo Ukti. Oke, selamat datang kepada siapa nih? Mohon perkenalkan diri Anda dulu ya, guys. Oke, perkenalkan nama saya Ferdinand Fitria. Saya bekerja di SMK Negeri 6 Kota Jambi, guru bimbingan dan konseling. Oke, sebelumnya mau tanya-tanya dulu. Iya boleh. Ibu Lina, jangan Ibu Lina, enggak seru. Iya. Ukti Lina. Oh, iya. Ukti Lina ini tinggalnya di mana? Kalau soal tinggalnya di mana nih? Soalnya kan berarti tinggal untuk saat ini ya. Iya, untuk saat ini berarti domisili. Domisili. Domisilinya di mana? Berarti ada 2 tempat tinggal. Iya. Saya aslinya orang Padang, Sumatera Barat. Tapi saya tinggal merantau di Kota Jambi, tepatnya di Lorong Merpati 5 di Poses 2. Berarti orang Padang. Iya. Uni Padang ya. Uni Padang. Jadi kita nggak usah pakai bahasa Indonesia. Oke. Pakai bahasa Minang, Mbak. Oh iya. Kirani kan juga orang Minang ya. Iya. Iya. Jadi hari ini sengaja didatangkan. Jadi dia adalah salah satu sahabat terbaik saya, guys. Kita sama-sama orang Padang. Biasanya kalau ini gelarnya adalah Lina Ete Lambai. Sedangkan saya siapa namanya? Rani Ete Labia. Iya, Rani Ete Labia. Ini Lina Ete Lambai. Dan sebelumnya kita udah rencana bikin konten mau membahas seputar hijab, masih hijab nih. Nah, kita mau tanya-tanya sama sahabat saya, tapi pakai bahasa Minang aja nggak apa-apa ya? Oh iya boleh. Biar bahasa Minangnya nggak hilang-hilang gitu. Kita harus tetap budayakan ya. Oke. Bahasa Minang. Jadi Bilo pertama kali awak pakai apa? Pakai Jilbab, karuduang. jilbab keruduan. Keruduan. Keruduan ya. sorry. Ya, keruduan. Pertama kali pakai keruduan kan waktu SD kita tuh belum pakai keruduan. Iya. Nah, kalau dari ceritanya kamu tuh seperti apa gitu? Kok aku gak bisa bahasa sorry Aku ceritanya agak panjang sih. Oh iya, boleh silakan. Ceritanya agak panjang. Benar. Asalkan sepanjang tali baru salah. Iya. Sorry. Oke, jadi gini, pertama kali kalau dibilang pertama kali pakai hijab sih waktu SMP kalau nggak salah. Tapi bukan berarti benar-benar top pakai jilbab ya. Tapi jilbab itu waktu SMP kan di Sumatera Barat itu kan diwajibkan sekolahnya dari SMP, SMA, SMK itu memakai hijab. Jadi pertama itulah di sekolah gitu kan, sekolah jadi saya memakai hijab. Oh, itu pertama kali. Iya itu pertama kali, tapi nggak full. Kalau sudah di rumah sih buka lagi jilbabnya gitu. Sama dong, aku juga Iya. kayak gitu. Jadi sampai itu waktu di Sumatera Barat ya, saya kan pindah sekolah ke SMP 9 Kota Jambi sama SMK 2 Kota Jambi, dan di sana kan nggak terlalu boleh pakai hijab, boleh tidak. Jadi Kenapa? saya Kenapa? apa? Alasannya kenapa? Kan di Kota Jambi kan emang nggak diwajibkan Oh, untuk pakai belum- hijab, belum pakai itu hijab, baru. iya. Oh. Jadi saya pun lebih memilih nggak pakai hijab waktu itu kan, saya tinggal di rumah saya, jadi sesuai dengan hati saya, jadi saya belum mau niat pakai hijab. Iya, Jadi itu. sampai SMK ya. Jadi pas ketika tamat sekolah, saya pindah ke Padang lagi nih, ke Sumatera Barat. Nah, saya alasan apa nih pindah lagi? Kan awalnya dari Padang pindah ke Jambi, habis dari Jambi terus pindah ke Padang lagi nih, kenapa nggak dilanjutkan ke Jambi aja? mau ganti suasana sih Wow. ya. Mau ganti suasana pengalaman gitu kan. Kuliahnya kalau di Padang gimana? Jadi kan saya ya alhamdulillah
alhamdulillah saya masuk ke universitas ya, perguruan tinggi STK PGRI Sumatera Barat, dan saya di situ mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah di sana kan emang kalau karena pendidikan itu diwajibkan harus pakai hijab bagi yang beragama Islam ya. Apalagi kalau kita pendidik ya. Iya, jadi emang dianjurkan pakai hijab. Jadi saya pakai hijab gitu kan, pakai hijab. Cuma seperti biasa, cuma pergi kuliah saja pakai hijab, pas tiba di rumah nggak pakai hijab lagi. Kalau pergi kemana-mana nggak pakai hijab. Iya, jadi cuma sebentar. Kalau kuliah ya pakai hijab. Kalau di rumah pergi jalan, keluar nongkrong sama teman-teman nggak pakai hijab gitu kan. Jadi pertama kali saya benar-benar utuh pakai hijab, keluar pun pakai hijab. Pokoknya kemana-mana pakai hijab gitu kan, sehingga kalau nggak pakai hijab itu ada yang kurang gitu kan. Itu pertama kali saya kerja di Jambi, di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Jadi saya itu pertama kali saya pakai hijab dan tidak pernah lepas hijab saya lagi, dan itu pun berangsur mulai dari tahap apa bentuk hijabnya itu. Nah iya, jadi kalau misalnya kita pakai hijab tuh kan enggak langsung spontan ya, apalagi kalau kita bukan latar belakang orang yang ibaratnya di pesantren. Iya, Karena benar. kita di sekolah umum biasa, kayak aku kan SD, SMP, SMA, lanjut kuliah itu kan bukan pesantren gitu. Kalau orang pesantren mungkin memang sudah terbiasa dengan hijab gitu. Ya tapi masya Allah ya, perjalanan seorang Lina itu labai gitu. Jadi kan tadi kamu sudah memutuskan untuk benar-benar benar-benar ingin berjilbab gitu kan, di sejak bekerja di SMK Negeri 6 Kota Jambi gitu. Boleh tahu nggak itu tuh alasannya tuh kenapa gitu? Kenapa memutuskan ingin berjilbab benar-benar tanpa harus melepas lagi, jadi keluar itu memang udah pakai jilbab full. Itu pertama karena saya berpikir kalau guru itu kan seorang figur ya kan, figur anak-anak. Jadi saya harus mencontohkan kepada peserta didik saya, ya saya pakai hijab. Mungkin kan saya keluar pakai hijab dan siswa saya pakai hijab. Jadi itu yang pertama ya bikin saya memakai hijab. Jadi kemana-mana pun saya pakai hijab gitu kan. Walaupun saya berada di Padang, walaupun siswa saya tidak ada yang saya kenal, tetap juga pakai hijab. Jadi kalau keluar pun saya malu tidak pakai hijab. Abi jangan lagi tolong gimana cantik. Maaf ya, nanti keren saya. Jadi lama-lama kelamaan saya terbiasa saya pakai hijab jadi kan. Jadi kalau saya pun keluar nggak pakai hijab terasa ada yang hilang, rasa yang aneh, ada yang kurang kalau saya nggak pakai hijab. Jadi alhamdulillah berangsur-angsur mulai dari berawal saya hijabnya apa yang hobi kayak ini ya. Oh iya. Ini dulu kan masih kelihatan dadanya, nampak dadanya ya. Kalau sekarang sih sudah membiasakan untuk menutup ya, menutup di sini. Ya, alhamdulillah. Boleh diperlihatkan bawa fotonya enggak? Foto yang transformasi hijabnya dari pertama kali pakai jilbab itu bentuknya kayak gimana? Iya, Kan ada. kita ada yang model-model yang ada yang kayak turban, ada yang kayak gimana sih? Kalau aku dulu kayak gini. Shit. Ada. Kayak gitu. Boleh diperlihatkan dong ke Boleh. kita gitu kan gimana bentuknya? Jadi dari SMP wah. kalau dari SMP sih nggak punya fotonya lagi Oh, nggak ada. Dari kuliah aja ya. Dari kuliah. Dari Oke, kuliah. dari Kan kuliah. kalau SMP itu kan waktu di Padang, pas SMP di Jambi nggak pakai hijab lagi. Di SMK lagi pas tiba di perguruan tinggi baru pakai hijab lagi. Nah, Kamu saksikan karena ini nih orang yang fashionnya luar biasa. Silahkan dipakai. Ini foto pertama itu pas semester berapa itu? semester pertama ya. Oh, semester 1 pas masuk. Kuliahnya di mana? STK PGRI PGRI ya. Sumatera Barat ya. STK PGRI.
Kalau untuk masuk pertama ke Stekip ya pas proses wawancara itu sih juga belum pakai hijab sih. Cuma pas emang udah dianjurkan harus kalau guru ya pakai hijab, Karena itu jadi terbiasa. Iya. Nah pertama kali saya pakai hijab untuk di sini. Emang sih ini nih menutup dada. Cuma kan masih ada kadang tertutup, kadang naik ke atas lagi Yang ya. penting ngikutin tren gitu Iya, ya. ngikutin tren. Jadi aku juga kayak gitu tuh. Jadi ini fotonya. Jadi kalau Lihat. dulu ini yang kayak gini nih hijabnya yang suka ada pakai-pakai kayak gini, kalau di Stekip PGRI itu tuh lumayan trending ya. Pakai hijab seperti kayak gini nih. Nah, ini. Jadi kalau untuk yang seperti Sanggul ini udah biasa ya dari dulu makainya. Tapi sekarang masih tetap terbiasa, nggak pernah lepas yang namanya Sanggul. Jadi ini identitasnya kayaknya. Nih yang ini anak hijab ini terlalu ke depan sampai gini, sampai alisnya kelihatan ini. Sama kayak aku dulu ya. Seperti ini. Iya, tapi udah masih pakai hijab ya. Nah ini waktu ini juga ini masih tetap seperti itu hijabnya. Lalu iringnya waktu ini lagi musim-musim hijabnya yang kayak gini. Oh iya, aku Nah, pernah ini juga kayak gitu. musim hijab kayak gini. Itu agak ribet tuh guys. Iya. Ini lagi pas waktu Betul-betul. bimbel nih, ngajar bimbel. Nah ini dia masih Kamu tetap pernah seperti ngajar ini. bimbel ya? Pernah. Udah tamat. Pas tamat Orang BK ngajar bimbel ngajar apa? anak SD. Oh, Anak SD bimbel SD. BK kamu ngajar BK. Enggak. Nih sudah itu baru yang kayak gini. Kan musim lagi udah kayak gini. Ini sangat alay guys. Iya, ini sangat alay sekali. Pakai jilbab, pakai kacamata, Iya. kacamata transparan. Bukan orang Ini berkacamata. hijab. Ini baru kayak gini lagi hijabnya kan, masih kayak gini hijabnya. Nah, Oh iya. kan kalau yang kayak gini katanya kan Itu yang favorit. Dia favorit banget. Itu yang paling mudah dan Iya. simpel untuk dipakai. Jadi tinggal di set Iya. selesai. Ini juga ada hijab yang seperti ini, yang pakai apa namanya bando-bando. Itu Sanggul kenapa tuh di atas Gitu. Ya nggak pernah tinggal ya Sanggul ini. Kalau pakai hijab pun tetap seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah hijabnya. ala-ala Lina Ete Laba. Iya. Atau Pada Ukti akhirnya Lina. hijabnya sekarang seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan inilah dia guys. Udah ada perkembangan. Nah, boleh tahu dulu waktu kuliah di Estetik PGRI kan kamu ngambil jurusan BK ya? Iya Dika. Kenapa sih alasannya mau ngambil BK gitu? Ada alasan apa sih? Alasan tersendiri atau gimana gitu? Kalau alasannya sih seperti ini. Saya kan waktu itu sekolahnya di Jambi ya, di SMK Negeri 2. Jadi awalnya saya bukan ambil bimbingan dan konseling. Saya di SMK Negeri 2 jurusan administrasi perkantoran. Jadi saya mau mengambil manajemen perkantoran di UNP awalnya. Jadi saya ikut tes ya, tapi mungkin belum rezeki ya, nggak lulus. Akhirnya saya ditawari atau ngambil Stekip, ngambil pendidikan, mau nggak? Jadi saya berpikir bahwa dulu itu kan masih bingung nih, kalau Stekip saya ambil jurusan apa gitu, saya masih bingung. Jadi saya keingat waktu di SMK Negeri 2 guru sudah almarhum, itu guru BK itu sangat minim ya waktu itu. Lagi kurang-kurang. Iya, itu BP, bimbingan penyuluhan dulu namanya. Jadi sangat minim. Nah, saya berpikiran mungkin kalau saya masuk BK, siapa tahu peluangnya kalau untuk mendapatkan kerja mudah kayak gitu ya, lebih mudah. Makanya saya nggak patah semangat ya, kalau nggak lulus di sini saya harus coba yang lain. Jadi saya ngambil Stekip PGRI, coba tes di sana. Dia pakai tes wawancara juga, tes tulis dan tes wawancara ya. Pas tes wawancara, nah akhirnya alhamdulillah saya lulus dengan jurusan bimbingan dan konseling. Jadi itu kisahnya. Iya. Kenapa beliau mengambil jurusan BK. Tapi yang mau diperbaiki nih, kalau dulu aku pas kuliah, bukan kuliah sih tapi SMA ataupun SMP, paling takut yang samanya guru BK ya. Kenapa? Karena aku selalu berpikiran kalau sudah dipanggil BK itu pasti image-nya langsung buruk gitu. Iya. Sebenarnya
gimana sih kenapa seorang tuh bisa dipanggil BK? Apakah cuman hal-hal yang buruk aja atau emang ada hal lain yang diberikan oleh guru BK gitu? Iya, oke. Kalau dulu sih emang seperti itu. Apa namanya? Misalkan siswa kalau ada guru BP, pasti semuanya pada takut. Jadi Iya, benar. datanglah gelar namanya polisi sekolah, gitu kan. Jadi akhirnya diganti dengan namanya bimbingan dan konseling. Dan bimbingan dan konseling itu tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah saja, tetapi dia juga untuk anak-anak yang misalnya bingung untuk mau tujuan karirnya kemana atau mau curhat. Jadi bukan ditakuti oleh siswa, tetapi harus Kayak ini ya, membantu membantu siswa yang Iya, lagi sedang dilema, lagi sedang kebingungan. Ya kalau ada anak yang bermasalah ya juga ada misalnya lagi misalnya ada perkelahian bertengkar. Nah pasti ujung-ujungnya nanti itu juga di guru BK juga. kan bukan berarti dia apa-apa ya, cuman dia dibantu kenapa, alasannya kenapa gitu ya. BK itu kan ada punya bidangnya. Yang pertama adalah dari segi bidang sosial, dari segi belajar, dari apa lagi karir gitu kan, pribadi. Kalau pribadi kan seperti mereka kayak mereka curhat apa masalah pribadi mereka sendiri. Kalau sosial itu kan lebih kepada bagaimana cara anak-anak bergaul ya kan sama temannya untuk menyesuaikan diri, apakah dia terisolir atau tidak gitu kan. Kalau dari segi belajar sih bagaimana cara anak itu belajar, bagaimana supaya dia tidak mencontek atau dia motivasi untuk belajar agar dia belajar. Nah kalau dari segi karir untuk khususnya untuk anak kelas 3. Nah itu kelas 3 benar, kan guys. ya, kelas 3 kan kira-kira dia pasti bakal dilema, dia mau pergi tujuannya habis tamat ini saya mau harus kemana gitu. Jadi dia boleh konsultasi untuk masuk apa saya cocoknya di mana sih Bu gitu. Apakah itu di jurusan matematika ataukah dia polisi, apakah dia mau masuk tentara atau bidan atau kesehatan gitu kan. Ya jadi itu juga tempat ada peluang untuk anak-anak untuk pengen berbagi keluh kesah mereka. Jadi itu nih kalian yang para siswa jangan beranggapan bahwa BK itu ketika kita dipanggil ke BK tuh langsung buruk image itu enggak gitu kan. Tapi ketika kamu ingin bercerita, tidak tahu bercerita kepada siapa di sekolah, maka itu bisa ke guru BK karena Iya. guru BK itu sudah ada perjanjian dulu Iya, namanya janji konselor namanya dulu itu. Jadi ini calon konselor nih. Iya, amin ya Allah. Nah, jadi yang kelas 3 juga kalau kalian mau tamat belum tahu kemana bisa konsultasi juga ke BK. Tapi masalahnya sekarang kan kita lagi dilanda virus corona. Iya, Nah, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu Bu Linanya langsung gitu kan. Jadi kita karena ada social distancing, Iya. maka kalian bisa pakai teknologi yang sekarang guys. Sudah canggih. Kamu WA, punya HP, ya. nggak mungkin nggak punya HP, jarang-jarang loh. Tapi ya yang kamu punya HP ya gunakanlah untuk sebaik mungkin. Mungkin bisa pakai Zoom dengan Bu Lina, Iya, bincang-bincang juga gitu kan. bisa. Boleh Webcam juga Bu Lina. bisa. Ah, Webcam juga gitu. bisa. Jadi kalian bisa menggunakan dengan sebaik-baik mungkin. Nah terus bisa nggak kasih tips untuk yang ini? Kalau menurut kamu sendiri nih, ketika memilih jurusan kita ingin kuliah itu ada nggak sih hal-hal yang harus dipertimbangkan? Kamu dulu gimana? Oh iya. Pastinya kalau kita mau mengambil jurusan atau mengambil kuliah ya, pasti kita ada harus mempertimbangkan yang pertama dari ekonomi keluarga kita ya. Kan ya, otomatis kita niat kalau niat ada pasti ada usaha ya untuk mau kita kuliah, tapi kita juga harus pertimbangkan ekonomi keluarga kita. Tapi karena di SMK ini kan dituntut untuk anak tamat dari sini terjun ke dunia industri ya, daripada ke perguruan tinggi. Tapi ternyata sekarang SMK tidak menutup kemungkinan anak-anak untuk masuk perguruan tinggi juga. Jadi bisa seandainya ekonomi keluarganya tidak mampu, dia bisa bekerja dulu ngumpulin duit, lalu bisa nanti ngambil kuliah yang Sabtu Minggu itu ya untuk orang bekerja ya. Nah itu juga bisa, jadi tidak ada menutup kemungkinan untuk anak-anak ibu untuk mencapai cita-citanya. Kalau dari sisi saya sih untuk memilih jurusan, kalau saya sesuai dengan bakat dan minat saya, terus peluang untuk bekerja nanti ke depan
orangnya gimana, nah itu dia. Jadi itu menjadi pertimbangan untuk ke depan ketika kita memilih jurusan Iya. gitu ya. Terus sesuai minat kita ya, sesuai minat, jangan ikut teman gitu ya, karena sekarang Kalau kan aku banyak dulu ya. kuliah kayak gitu, ikut Ikut teman, teman. jadinya malah penyesalan belakangan Iya. gitu kan. Karena kalau Kenapa bisa dulu menyesuaikan aku diri ngambil- ya, takutnya iya. nggak bisa menyesuaikan diri dengan mata pelajaran jurusan itu jurusan tersebut gitu. Iya, Jadi bingung benar-benar. gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ada orang yang biasanya, oh saya ikut teman nih, tapi Iya, lama kelamaan benar. dia sudah biasa dengan jurusannya itu, nggak Jadi, masalah. Cuma yang takutnya nggak bisa menyesuaikan, akhirnya berhenti di tengah jalan. Nah, Sayang itu kan? yang paling sayang Iya, ya. jadi orang tua Jadi, sudah keluar gitu kan. Nah, jadi Iya. kalau kamu mau kuliah ya pertimbangkan dulu yang tadi itu. Untuk siswa-siswa kita juga nih, kan kamu sebagai guru BK, ada pesan juga nggak kira-kira buat anak-anak kita yang di luar sana? Apakah pesan untuk anak-anak yang lagi di rumah? Boleh juga tuh, Selesai. boleh juga tuh. Baiklah, untuk anak-anak ibu yang berada di rumah, mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Kita tidak ada tatap muka, tapi kita bisa berbicara lewat media ya, seperti kayak WA, Webex, Zoom. pokoknya Zoom, banyak deh. Tapi ibu berharap karena adanya COVID-19 bukan berarti kita harus patah semangat untuk belajar, tetapi di rumah harus tetap belajar. Gunakanlah media yang kita miliki untuk menggapai cita-cita kita. Kita kan tidak pernah tahu ke depan sampai kapan corona ini akan berlalu. Nah, itu dia. Guys, jadi pokoknya yang penting selalu apa namanya, di rumah itu jangan tidur terus ya, Iya. jadi kaum rebahan gitu, karena kan kita bisa olahraga, apalagi sekarang kita lagi masuk di bulan Bulan puasa puasa. nih. Tarawih, Iya. tarawih ya di rumah ya, di rumah tadarusan itu bisa, biar Iya. bisa cepat datangnya. Jadi kita lakukan ibadah dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Walaupun apa namanya, ibaratnya corona sedang merajalela gitu, bukan berarti menghambat ya, kita menghambat untuk kita beribadah atau beraktivitas. Aktivitas pun bukan berarti kita berhenti juga. Aktivitas yang hal kecil kita lakukan adalah kita membantu orang tua kita, memasak, membersihkan rumah. Terus kalau ada kegiatan tugas dari sekolah untuk belajar, kerjakan. Nah itu kan sudah aktivitas, tapi tetap stay at home. Gitu. Luar biasa sekali bintang tamu kita hari ini guys. Jangan kemana-mana karena kita ada satu sesi lagi. Oke. Ya. Sekian dulu untuk sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.